Perkenalkan, saya Marcelinus Dimas Yoga Tataku dengan NIM 216439 dan rekan saya, Gisela Evelyn Kartika dengan NIM 216433 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review makalah. Judul dari makalah ini adalah Crafting Sustainable Work, Development of Personal Resource, karya dari Marie Kira, Frans M. van Eijneten, dan David B. Balkin. Dipublikasikan pada tanggal 31 Agustus 2010 dengan mengambil objek yaitu perkembangan karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah menciptakan sebuah rencana model kerja yang mendukung pengembangan sumber daya pribadi dengan tujuan untuk mendukung kemampuan kerja yang berkelanjutan. Latar belakang. Seiring dengan berkembangnya tren di dunia kerja, memberikan tantangan terhadap kemampuan karyawan untuk bekerja. Dengan adanya peningkatan automatisasi dan teknologi TIK, globalisasi pasar, persaingan, inovasi, restrukturisasi organisasi, dan meningkatnya jumlah pekerjaan non-standar telah menyebabkan perubahan dalam sifat pekerjaan yang menciptakan tantangan kesejahteraan baik bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dalam gejolak pasca industri dunia dan bagi mereka yang selamat dari perampingan, tetapi berakhir dengan pekerjaan yang lebih intens dan menuntut. Hal ini menjadi tantangan jika pekerja tidak mampu mengembangkan sumber daya pribadi untuk membantu memenuhi tuntutan lingkungan. Antonovsky mengakui pengalaman hidup seseorang dipengaruhi oleh sumber daya pribadi, misalnya pengetahuan dan kecerdasan, identitas ego, keterhubungan, stabilitas budaya, pilihan strategi coping yang lebih disukai, dan orientasi kesehatan preventif. Dengan demikian, sumber daya pribadi berfungsi sebagai sumber kekuatan yang memungkinkan individu untuk berkembang lebih jauh lagi dan dapat disebut sebagai sumber daya eksternal. Dalam makalah ini, penulis menawarkan desain kerja yang mendukung kerja berkelanjutan dan pengembangan sumber daya pribadi. Desain kerja berarti mengartikulasikan dan membentuk aktivitas keseharian kerja karyawan, juga realistis sosioteknis yang melingkupi mereka di tempat kerja. Metode penelitian. Dalam makalah ini menggunakan metode konseptual karena makalah ini menggunakan literatur dan pengalaman peneliti sebelumnya untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Atau seperti tertulis, the paper is conceptual and we are relying on earlier literature and our preliminary research experiences rather than being able to build on empirical research. Isi penelitian. Kemampuan kerja yang berkelanjutan berasal dari beragam sumber daya yang termasuk dalam keempat kategori: kesadaran, perilaku, peran sosial, dan landasan budaya. Sumber daya yang dapat ditindaklanjuti atau apa yang dapat mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Berbagai sumber daya pribadi yang menjadi landasan bagi kemampuan kerja yang berkelanjutan muncul dan berkembang melalui dua proses: pembelajaran dan penerjemahan sumber daya. Dalam pengertian ini, pengembangan sumber daya pribadi di tempat kerja adalah proses pengembangan bertahap di mana wawasan dan pengalaman baru direfleksikan, dicerna, dan diinternalisasi. Desain kerja dapat mempromosikan kemampuan kerja berkelanjutan karyawan ketika tujuannya adalah untuk membentuk pekerjaan sedemikian rupa sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan, dikembangkan lebih lanjut melalui pembelajaran, atau diterjemahkan ke dalam sumber daya baru. Untuk mempromosikan kemampuan kerja berkelanjutan karyawan, pekerjaan dapat dibuat dalam bentuk pembelajaran yang dapat memberi kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan sumber daya mereka di berbagai kuadran melalui pembelajaran di tempat kerja. Misalnya dengan adanya koneksi sosial baru, karyawan dapat mengadopsi dan mempelajari peran sosial demi meningkatkan hubungan kerja yang positif. Kesimpulannya, makalah ini berfokus pada interaksi antar karyawan dengan pekerjaan, juga antar seorang karyawan dan organisasi kerja langsung. Makalah ini mengembangkan gagasan kerja yang mendukung kemampuan kerja berkelanjutan dengan mempromosikan pengembangan sumber daya pribadi karyawan. Melalui pembelajaran, sumber daya tertentu berkembang dan berintegrasi dengan sumber daya lainnya. Oleh karena itu, penulis mengusulkan desain kerajinan kerja kolaboratif sebagai cara dinamis untuk mencapai pekerjaan yang dalam situasi berubah
dapat memungkinkan karyawan untuk mengembangkan sumber daya individualis komunitas dan interior-eksterior mereka secara seimbang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf dan terima kasih.